Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan meneruskan cerita yang kemarin, tetap bersama saya Iwan Gunawan dan teman saya Mas Arifin Soleh. Jadi kali ini kita akan meneruskan yang cerita yang kemarin yang saya pertanyakan ke Mas tentang masalah seorang ibu, Mas ya. Kan masalah seorang ibu masih adalah itu kan poin-poin utamanya. Kita kalau punya masalah apa aja kita yang harus terlebih dahulu menyambangi ibu lah, intinya kan kayak gitu. Jadi sudah sampai kasih contoh yang lebih meluas dan yang zamannya Rasulullah itu tadi. Kalau untuk kali ini kemungkinan besar ada enggak minimal Indonesia lah, di Indonesia yang dari contoh tadi ke zaman sekarang. Zaman sekarang kan kemungkinan ya yang mencontoh yang dari zamannya Rasulullah itu. Kalau apalagi kalau di kalangan alim ulama itu banyak sekali, Mas. Di kalangan alim ulama itu sangat banyak, dan rata-rata yang namanya alim ulama itu pasti taat sama ibu bapaknya, itu luar biasa, apalagi guru-gurunya. Iya. Pasti, Mas. Cuman mungkin saya ini menarik. Iya. Menarik karena salah satu ulama karismatik yang sudah terkenal istilahnya itu dalam ajaran Islam itu kewaliannya bahkan sejak dalam kandungan. Tapi kan kita nggak ngomong bukan ego ya Mas. Bukan ngomong kewalian. Bagaimana seorang anak itu ke seorang ibu. Ini saya di daerah Kediri, Kiai Hamim Jazu, Kiai Hamim Tohari Jazu, atau yang lebih dikenal di kalangan masyarakat Nahdliyin itu Gusmi. Luar biasa sebenarnya kalau kita membedah atau biografi Gusmi itu sangat luar biasa. Cuman saya tidak membahas masalah karomah beliau, bukan. Cuman saya ingin satu hal yang bisa kita ambil hikmah dari perjalanan seorang ulama karismatik ini, Gusmi. Jadi caranya Gusmi, bagaimana caranya Gusmi memuliakan atau apa namanya tadi, saking ribuannya kepada seorang ibu kan gitu kan. Intinya kan tentang ribuan. Satu hal yang luar biasa dari pribadi Gusmi, Mas, ini sudah bukan rahasia umum lah, banyak orang sudah mengetahui cerita ini. Bagaimana Gusmi terhadap kedua orang tuanya atau guru-gurunya itu sangat luar biasa. Bahkan salah satunya Gusmi suatu saat ditanya oleh salah satu pendereknya atau pengikutnya atau bahasa lainnya jamaahnya. Karena kenapa? Karena salah satu hal dari kebiasaan unik dari Gusmi ini tidak pernah terlalu dekat dengan orang tua, tapi juga nggak menjauh. Kenapa kok bisa begitu? Kan gitu kan, karena pendereknya ini sering menyaksikan hal yang janggal seperti itu kan, gak lumrahnya gus-gus yang lain atau kiai-kiai yang lain. Kalau zaman sekarang anak-anak yang iya benar. Satu saat penderek tanya ke Gusmi, Gus, kenapa panjenengan itu nek teng yang sepa kok mboten wantun celah istilahnya, kok enggak mau dekat, enggak bisa terlalu dekat gitu. Waktu itu Gusmi menjawab, saya itu paling takut sama orang tua. Yang saya takutkan adalah bukan karena saya takut apa-apa. Yang saya takuti adalah ketika orang tua saya memerintahkan saya kalau saya terlalu dekat, saya tidak bisa melakukan. Itu bagi saya adalah dosa besar. Itu Gusmi bisa seperti itu, Mas. Tapi saya juga tidak berani jauh-jauh dengan orang tua, apalagi ibu.
Nah, ini sangat Karena kehidupan saya membutuhkan barokah orang tua, barokah ibu bapak istilahnya. jadi ini cerita sangat menarik ya Mas ya. Nggih. Apakah dengan cerita Mas tadi itu kok tahu kayak gitu itu Gus dari kecil itu? Gitu. Dari kecil udah mengenal ya kayak gitu. Nggih. Malah kalau dari Jamiyah, Gusmi kan mendirikan sebuah Jamiyah Mas, tapi bukan Toreko, Iya. tapi Jamiyah yang namanya Zikrul Ghafilin. Iya, sangat terkenal. Lebih-lebih di daerah Jawa Timur, Jawa Timur. khususnya daerah Kediri. Memang beliau adalah putra dari Romo Yai Jazuli radhiyallahu anhu yang sudah terkenal kealimannya, akhlaknya yang luar biasa. Bahkan sampai sekarang Pondok Pelosok sangat terkenal. Ya. Mencetak kiai-kiai Saya itu, pernah nggih. mendengar juga lah. Nggih. Dari situ kenapa Gusmi yang sudah terkenal kiai nyentrik atau kiai yang terkenal kewalian, tapi satu hal yang luar biasa yang jarang kita deteksi adalah bagaimana beliau kepada orang tuanya, ketakdiman kepada orang tuanya, apalagi ke guru-guru, luar biasa. Bahkan salah satu cerita keluar biasaan Gusmi bagi saya pribadi adalah bagaimana ketika beliau berguru kepada Mbah Dalhar waktu Congol, bahkan beliau itu tidur di depan kamar Mbah Dalhar waktu Congol. Saking tawaduknya gitu. Saking tawaduknya tiap malam tidur di depan pintu kamar Mbah Dalhar. Kena biar kapanpun Mbah Dalhar keluar dari pintu, Gusmi tahu. Ini loh sebenarnya yang harus kita gali itu sebenarnya di sini. Bukan karomah-karomahnya. Ya tidak bisa kita mendapatkan karomah seperti Gusmi, tidak bisa. Tapi minimal ilmu adab ini loh yang harus kita teladani lah. Harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari ini. Orang yang begitu luar biasa, mempunyai derajat kewalian dalam ajaran agama Islam yang mulia karena memperlakukan orang tuanya, gurunya begitu luar biasa. Jadi wajarlah kalau dalam kehidupan kita ya sehari-hari mendapatkan permasalahan yang wah wis nggak bisa diungkapkan. Kadang-kadang kita kan padahal secara apa namanya, secara keilmuan, secara tokoh sing seperti itu juga saking itunya tawaduknya ke orang tua. Ke orang tua. Maka kadang-kadang bahasa seperti ini Mas. Kadang-kadang orang itu tertarik dengan, kalau kita menceritakan Gusmi, tertarik dengan karomahnya, ya, tertarik pasti. dengan yang luar biasanya. Tapi kalau bagi saya pribadi, apakah itu salah? Enggak masalah. Asalkan itu menuju untuk membuat kita menjadi lebih baik. Ya. Enggak masalah. Cuman kalau saya pribadi, saya lebih memilih bagaimana akhlak Gusmi terhadap orang tua, akhlak Gusmi kepada gurunya, itu yang menginspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kiai saya yang mendidik saya, Allahyarham Abah Halimi Gede, beliau adalah mursyid Thariqah Tijani. Ketika mendidik kepada saya, dua hal di dunia ini Mas, masalah di dunia ini serut apapun masalah di dunia ini hanya ada dua, yang istilahnya kalau bahasa yai saya Abah Halimi Gede gitu, bukan insya Allah lagi, pasti keruwetan masalah di dunia ini hanya dua sebab. Nah, satu, ya. durhaka dengan orang tua atau guru. Dua, selingkuh kalau kita sudah menikah. Hanya dua ini bermasalah. Kalau sama punya permasalahan apapun di dua ini, dua hal ini harus beres, baru menginjak ntar ibadah, sholat atau lain-lainnya. Tapi poin penting dua ini, bagaimana zaman tidak melakukan atau terjebak dengan durhaka kepada orang tua atau guru. Kedua, ketika zaman sudah menikah, tidak terjebak dalam selingkuh. Insya Allah kehidupan zaman tidak mungkin ada masalah yang tidak terselesaikan. Terus itu Mas, ini kan ada yang pertama kan sudah kita bahas ya, masalah orang tua. Terus
yang masalah selingkuh. Apakah selingkuh itu kita bukan cuma selingkuh kalau kita sudah menikah kan? Nggih. Selingkuh sama A, B, C atau ada yang lain kan? Dari yang dinamakan selingkuh. Oke, ya paling enggak kalau kita bahas dasar dari selingkuh adalah ya pasti kalau kita paling secara umum ya kita kategorikan dalam pernikahan. Ketika kita sudah menikah, sudah akad nikah, tapi kita berhubungan dengan orang lain, itu namanya selingkuh, Mas. Tapi kalau kita perluas selingkuh ya luas sekali. Cuman bahasa sekarang selingkuh secara syariat agama Islam istilahnya. Ketika sama sudah menikah tapi sama berhubungan dengan orang lain, hubungan lebih sampai atau istri sampai, itu pasti namanya selingkuh. Tapi masih banyak ya di luar itu kan. Banyak pembahasan, cuman kita kan nggak terlalu jauh ke arah yang lebih. Kita udah menemukan inspirasi lah dengan semua permasalahan kita itu kan udah ada contoh-contoh yang bisa untuk kita membuat yang lebih baik kita juga. Dari contoh yang pertama dalam video yang kemarin yang kedua kan ini kan contoh yang lebih lebih dekat lah antara caranya. Karena mustahil, Mas, selama kita hidup di dunia ini sama kepingin bebas dari masalah itu tidak mungkin. Karena di dunia ini adalah, kalau istilah kita ngomongin ajaran agama Islam, adalah tempatnya ujian. Nggak mungkin satu masalah sama beres sih, pasti ada masalah baru, ada masalah lagi, masih ada masalah baru. Tapi ketika sama tidak ada permasalahan durhaka sama orang tua dan selingkuh kalau kita berumah tangga, insya Allah setiap permasalahan sampai pasti ada solusi. Bukan berarti sama tidak punya masalah. Lebih gampang lah intinya dapat solusi, mudah mendapatkan solusi. Intinya di situlah. Makanya luar biasanya saya sering, Mas, mempelajari biografi orang-orang hebat, para alim ulama atau tokoh-tokoh di dunia ini. Ternyata rasanya ya itu. Cuma dua itu tadi. Makanya apalagi kalau dunia pesantren, nomor satu bukan ilmu, Mas, adab. Seberapa besar tinggi ilmu sampean, tapi ketika sampean tidak mempunyai adab, maka sampean tidak ada harganya istilahnya. Jadi kan sudah jelas. Kalau saya tidak bisa menyimpulkan, biarkanlah yang mendengarkan ini tidak yang menyimpulkan. Jadi cuman yang perlu kita ketahui untuk kita sendiri kan harus punya adab paling utamanya kan gitu. Ya paling enggak dalam kehidupan kita jangan sampai kita melukai orang tua kita, baik secara sadar ataupun tidak sadar, dan guru-guru kita. Karena kebaikan kehidupan kita di dunia ini pasti adalah karena doa restu dari orang tua kita dan guru kita, apalagi doa seorang ibu. Masa sama mau bantah kalau sama beragama Islam? Bantah Rasulullah. Rasulullah sudah jauh, umi abi, masa sama tidak percaya? Kan gitu. Tinggal kita harus mempraktekkan sesuai dengan dakwah dalam sehari-hari itu apa yang sudah dilakukan Rasulullah. Pasti benar kalau Rasulullah jauh, kan? Tapi kalau saya atau sampai atau orang lain belum tentu benar. Pasti ada kemungkinan salah. Tapi Rasulullah dalam ajaran Islam, keyakinan saya tidak ada kemungkinan salah. Ya, untuk perbincangan kali ini atau sharing kita kali ini cukup sampai di sini dulu, karena kita sudah kalau kita bilang ada dua lah yang perlu kita dalam permasalahan lah, Mas, ya. Ada yang harus diberesi. Nomor satu orang tua, yang kedua kalau kita sudah bilang jadi cukup. Mudah-mudahan yang lainnya menyusul, maksudnya. Ini kan cuma inti lah, poin-poinnya harus diberesi. Padahal ya kalau masalah itu ya banyak sekali yang harus kita, cuman intinya cuma dua itu kan. Jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.